Selanjutnya slide kelima, kita bisa lihat di sana terdapat suatu patung ya di taman kota ya, salah satu kota di Flores, Nusa Tenggara Timur, di kota Ende. Itu adalah patungnya Soekarno yang sedang duduk ya. Nama tamannya adalah Taman Perenungan. Ya. Di sana juga terdapat suatu prasasti yang tertuliskan di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Ya, di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, disinilah memang Bung Karno ya, itu dulu tahun berapa? Tahun sekitar 38 mungkin ya, ketika masih penjajahan Belanda. Itu Soekarno diasingkan ya, dibuang ke Pulau Flores ya, sana di kota Ende. Kalau sekarang enak ya, sudah rame, sudah fasilitasnya juga baik. Tapi kalau dulu ketika zaman penjajahan ya, kota Ende yang mungkin seperti hutan belantara ya, nah masih sangat masih asing lah bagi dia ya. Penduduknya juga kan berbeda ya dengan Soekarno, dari segi paras, dari segi bahasa, pasti tempat tersebut sangat betul-betul asing bagi beliau. Nah, jadi di Ende ini Soekarno diasingkan oleh Belanda ya, bersama istrinya pada saat itu adalah Ibu Inggit Garnasih ya. Ibu Inggit juga sebetulnya asli dari Bandung kan, karena Soekarno bertemu dengan Ibu Inggit ini kan di Bandung ya. Ketika Soekarno itu kuliah di ITB, itu tinggalnya atau ngekosnya itu di rumah Ibu Inggit ya, sehingga ternyata Bu Inggit terpincut kepada anak kosannya, dan jadilah mereka berjodoh ya dengan Soekarno. Bu Inggit menikah sebelum jadi presiden ya. Soekarno pada saat itu masih melawan penjajah. Jadi Soekarno dan Bu Inggit betul-betul merasakan bagaimana pengasingan ya di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur 7 tahun ya sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana di sana itu memang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Soekarno ya, karena jauh dari Jawa, tidak bisa melawan secara politik gitu, tidak bisa melawan apapun. Nah, hal tersebut yang membuat Soekarno itu punya suatu kesempatan untuk berpikir ya, untuk merenungkan bagaimana suatu konsep ideologi bangsa yang ingin dijadikan dasar dari kehidupan sehari-hari ya masyarakat bangsa Indonesia nanti. Makanya di sana, di taman tersebut ya, disebut Taman Perenungan ya. Soekarno sering sekali pergi ke taman tersebut ya, karena berhadapan langsung ke pantai, ada pohon-pohon yang rindang ya, disebut kayaknya itu adalah pohon sukun ya, sehingga betul-betul suasananya yang sangat sejuk ya, adem. Melihat pantai pasti pikirannya bisa jernih ya untuk memikirkan sesuatu hal. Nah, jadi memang ketika Soekarno itu merenungkan ya, bagaimana dia ingin bisa Indonesia yang luas ini punya satu kesamaan, punya satu identitas yang bisa menyatukan ya, maka lahirlah atau muncullah ide gagasan dari Soekarno ya mengenai prinsip Pancasila. Nah, jadi memang sebetulnya Pancasila itu bukan diciptakan oleh Soekarno ya, bukan.
sebetulnya kan dalam nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai keadilan sosial, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai musyawarah, itu adalah sudah ada dalam masyarakat Indonesia, ya. Jadi Soekarno tinggal meramu saja, ya, meracik, ya, apa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, dia gabungkan sehingga muncullah prinsip atau konsep Pancasila, ya. Ada 5 nilai yang dia inginkan menjadi pegangan bangsa ini, ya, selama hidup, selama ada di dunia. Nah, itulah yang menjadi asal muasal ketika Soekarno muncul ada istilah Pancasila, ya. Nah, itu berlanjut ketika adanya rapat Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, ya, BPUPKI. Soekarno beserta tokoh-tokoh lainnya, ya, seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, ya, dan lain-lain, itu berdiskusi, ya, bermusyawarah karena sudah ada kabar bahwa Jepang itu kalah oleh Belanda, ya. Maka kita harus segera mempersiapkan kemerdekaan, ya, dengan salah satu persiapannya adalah menentukan suatu ideologi bangsa Indonesia, ya, karena harus ada satu kesamaan, ya, dalam menentukan acuan dalam berkehidupan. Nah, pada tanggal 1 Juni, ya, tahun 45, nah, itu Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan idenya, ya, gagasannya tentang konsep ideologi bangsa Indonesia. Dan sebelumnya kan memang orang-orang tokoh-tokoh lain juga menyampaikan, ya, gagasannya, seperti Muhammad Yamin itu tanggal 29 Mei, ya. Dia juga menyampaikan usulan dasar negaranya, ya, seperti peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada juga Supomo pada tanggal 31 Mei, ya, dasar dan negara yang dia usulkan seperti nilai persatuan, nilai kekeluargaan, nilai keseimbangan lahir batin, nilai musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan giliran Soekarno, ya, pada tanggal 1 Juni 45 dia menyampaikan juga, ya, ada nilai nasionalisme, nilai internasionalisme, mufakat, nilai keadilan sosial, dan nilai ketuhanan dan berkebudayaan. Jadi memang sebetulnya Pancasila yang pada saat Soekarno sampaikan itu bukan Pancasila yang sekarang ada, gitu, ya, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya, dan sila kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya yang sekarang ini, ya, berbeda dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh para tokoh, ya, di awal persiapan kemerdekaan itu, ya. Nah, jadi memang beda, ya, konsep Pancasila yang sekarang, ya, dengan usulan para tokoh dari pada masanya, ya, ketika mempersiapkan kemerdekaan. Nah, jadi Pancasila yang sekarang itu, ya, lebih lebih mirip, ya, dengan apa yang tercantum dalam Piagam Jakarta, ya, di mana dalam Piagam Jakarta itu pada tanggal 22 Juni 45 disebutkan bahwa di sini disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, itu kan juga sebagai sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat
Piagam Jakarta ini ya itu lebih mirip dengan Pancasila yang sekarang, yang mana satu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang menyempurnakan ya konsep nilai-nilai Pancasila yang Soekarno, Muhammad Yamin serta Supomo sampaikan. Jadi sebetulnya bukan hanya Soekarno ya yang merumuskan Pancasila, ada tokoh-tokoh dan peristiwa lain yang menyempurnakan Pancasila yang sekarang ya. Bahkan karena pada saat itu beberapa tokoh ada juga yang non muslim ya, untuk menghormatinya ya dalam ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya, itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi tidak lagi menjalankan kewajiban syariat Islam. Nah, itu kan betapa legowonya ya ketika para tokoh pahlawan Islam yang dia sudah tentukan bahwa nilai yang pertama itu dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ya, tetapi karena mayoritas tidak hanya orang Islam yang hidup di Indonesia ya, maka para tokoh pahlawan Islam ini rela ya mengganti yang tadinya sudah ditentukan untuk menjalankan syariat Islam ya, dasar negara ini ya, menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua warga Indonesia itu harus beragama ya, harus mempercayai suatu konsep ketuhanan. Nah, itulah yang sebetulnya kebanggaan umat Islam ya di Indonesia. Kita sudah rela berkorban ya untuk kepentingan bangsa Indonesia yang terdapat umat selain Islam ya yang minoritas, dan itu tentu sama halnya ketika dulu Rasulullah ya di Madinah ada juga yang dinamakan Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah itu pun kan masyarakatnya tidak semuanya Islam ya. Ada Yahudi, ada Nasrani kan, ada Majusi ya. Tetapi karena masyarakat Yahudinya tidak mengganggu ya, tidak memerangi Islam, masyarakat Nasrani pada saat di Madinah juga tidak mengganggu ya, sangat baik dengan Rasulullah ya. Itu juga kan berarti adalah masyarakat yang harus dilindungi ya oleh Rasulullah. Sehingga dalam Piagam Madinah pun semua agama yang ada di Madinah pada saat itu ya dilindungi. Nah, inilah yang menjadi sumber ya pemikiran kenapa tokoh pahlawan Islam pada saat dulu rela menghilangkan kata-kata 7 kata ya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ya, dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Artinya meskipun memang tidak ada nilai Islam ya di dalam Pancasila, tetapi sebetulnya sila-sila tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam ya. Nah, maka dengan pengorbanan tersebut semua agama ya selain Islam bisa hidup di Indonesia, bisa berbangga ya menjadi bangsa Indonesia ya, tidak lagi dibedakan berdasarkan suku, agama, ras dan budaya ya. Itulah kenapa Pancasila ini menjadi identitas yang sangat berharga sehingga menjadi ideologi ya, acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara atau way of life. Ya, itu jadi apa yang bisa kita
bahas ya di pertemuan kali ini tentang ideologi bangsa ya yang dimiliki Indonesia, yaitu adalah Pancasila. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa tambah penasaran ya, sehingga mencari tahu searching ke internet atau baca-baca buku dari lain ya, sehingga teman-teman bisa lebih kaya pemahamannya. Karena kalau berharap dari kuliah 2 SKS saja, teman-teman tidak akan cukup ya untuk bisa menjawab kepenasaran tentang Pancasila ya, tentang bagaimana proses penyusunannya ataupun bagaimana implementasinya sekarang ya. Nanti kita bisa lihat di presentasi kelompok. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan dengan presentasi kelompok berarti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.